Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman di sana dengan keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 ingin menampilkan hasil kerja diskusi kami tentang penjualan anggaran. Baik, sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Firza. Halo, perkenalkan nama saya Aidil Gusdian. Saya dari Prodi Akuntansi Keuangan Publik semester 5 kelas 5B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adesti Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gusti Eko Purnomo. Saya dari Prodi Akuntansi Keuangan Publik kelas 5B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sufiandi. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita lanjut ke materi pertama, yaitu tentang pengertian penjualan angsuran yang akan dijelaskan oleh Aidil Gustian. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penjualan angsuran. Penjualan angsuran adalah penjualan yang pembayarannya tidak diterima sekaligus atau tidak lunas, tetapi pembayaran ini diterima melalui lebih dari 2 tahap. Istilah penjualan angsuran dengan penjualan kredit hampir sama, tetapi penjualan kredit ini yang dibayar hanya 2 kali pembayaran, bukan merupakan penjualan angsuran tersebut. Nah, selanjutnya ada pengakuan laba kotor dalam penjualan angsuran. Dasar pengakuan laba yang dapat dipakai dalam penjualan angsuran itu ada 2. Yang saya jelaskan saat ini adalah dasar akrual atau accrual basis atau dasar penjualan. Dasar penjualan atau accrual basis. Bila menggunakan dasar ini, laba kotor lebih diakui pada saat penjualan angsuran tersebut dan terjadi tanpa memperhatikan apakah pembayaran sudah diterima atau belum. Cara ini sama dengan pencatatan penjualan kredit biasanya. Nah, metode accrual basis ini ada 3, yaitu jangka waktu pembayaran relatif pendek, yang kedua kemungkinan terjadinya pembatalan sangat kecil. Nah, yang ketiga ada biaya-biaya yang berhubungan dengan penjualan angsuran bisa ditaksir dengan teliti. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Aidil Gustian, yaitu tentang dasar penjualan atau bisa disebut dengan accrual basis. Yang di sini saya akan menjelaskan tentang contohnya. Jadi contohnya itu pada tanggal 7 Januari 2007 terjadi transaksi penjualan di PT Anugrah senilai 70 juta. Dengan syarat pembayaran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu uang muka sebesar 20 juta dibayar pada saat transaksi penjualan. Yang keduanya itu sisa dibayar sebanyak 5 kali angsuran tahunan setiap akhir tahun. Yang ketiga, beban pokok penjualan senilai 50 juta. Jadi, laba kotor yang sudah diakui dari penjualan angsuran tersebut dicatat pada tahun 2007 oleh PT Anugrah sebesar 20 juta dari 70 juta tadi dikurang 50 juta. Jadi yang di sebelah saya ini ada tabel penerimaan pembayaran dari penjualan. Baiklah, selanjutnya yaitu ada dasar tunai atau bisa disebut dengan cash basis. Jadi dalam metode ini laba kotor yang diakui saat pengumpulan kas. Setiap pengumpul kas ini terdiri menjadi 2. Yang pertama itu pembayaran atas beban pokok penjualan. Yang kedua pembayaran atas laba kotor. Dari dasar tunai ini ada 3 metode memperlakukan penerimaan piutang penjualan angsuran. Yang pertama, harga pokok kemudian laba kotor. Dalam metode ini penerimaan kas pertama dianggap sebagai penutup beban pokok penjualan dahulu. Setelah beban pokok penjualan tertutup, baru penerimaan kas berikutnya yang diakui sebagai laba kotor. Yang kedua itu ada laba kotor kemudian harga pokok. Dalam metode ini penerimaan kas pertama dianggap sebagai perolehan laba kotor dahulu. Setelah laba kotor tercapai, baru sisa penerimaan kas.
kas berikutnya diakui sebagai penutup harga pokok. Yang ketiga itu ada beban pokok penjualan dan laba kotor yang diakui secara profesional atau bisa disebut dengan metode penjualan angsuran. Jadi penjelasan nomor 3 ini sama seperti contoh yang saya jelaskan yang pertama tadi. Oke. Jadi tabel yang tadi itu penjelasannya itu menggunakan masing-masing 3 metode. Yang pertama, metode pertama ya. Perusahaan akan mencatat penerimaan tanggal 7 Januari 2007 sampai 31 Desember 2009 sebagai pembayaran beban pokok penjualan, yaitu totalnya sebesar 50 juta. Sedangkan penerimaan tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2011 dicatat sebagai laba atas penjualan angsuran sebesar 20 juta. Metode kedua yaitu perusahaan akan mencatat penerimaan tanggal 7 Januari 2007 sebesar 20 juta sebagai laba atas penjualan angsuran. Sedangkan penerimaan tanggal 31 Desember 2007 sampai 31 Desember 2011 diakui sebagai beban pokok penjualan angsuran atau bisa sebut penjualan angsuran. Jadi totalnya itu sebesar 50 juta. Nah, metode ketiga itu dalam metode ini setiap penerimaan kas dan piutang penjualan angsuran terdiri dari pembayaran beban pokok penjualan dan laba kotor yang diakui secara profesional sesuai dengan perbandingan beban pokok penjualan dan laba kotor. Dari contoh di atas dapat dihitung perbandingannya beban pokok penjualan dengan laba kotor, yaitu BPP bagi laba kotor sama dengan 50 juta dibagi 20 juta. Yang kedua itu HPP sama dengan laba kotor dibagi laba kotor sama dengan 5 bagi 2. Baik, selanjutnya itu ada trade-in dalam penjualan angsuran. Jadi trade-in dalam penjualan angsuran ini terbagi menjadi 2, yaitu tukar tambah dan nilai realisasi. Tukar tambah ini adalah penjualan di mana pembeli menyerahkan barangnya sebagai uang muka atau down payment debt. Kekurangannya itu secara angsuran. Nah, dalam penjualan angsuran sering terjadi cara tukar tambah untuk menarik pembeli. Jadi, dalam tukar tambah, barang yang diserahkan sebagai uang muka dicatat berdasarkan realisasi bersihnya dengan syarat nilai realisasi bersih tidak boleh melebihi nilai pokok pengganti. Nah, yang kedua itu ada nilai realisasi. Nilai realisasi ini adalah taksiran harga jual barang dikurangi biaya perbaikan, biaya pemasaran dan biaya-biaya lain serta taksiran laba yang diharapkan. Jadi selisih antara harga yang disepakati dengan nilai realisasi bersih dimasukkan ke rekening cadangan kelebihan harga. Pada akhir periode, rekening cadangan kelebihan harga mengurangi rekening penjualan angsuran. Jadi, harga penjualan angsuran sebenarnya adalah sebesar penjualan dikurangi cadangan kelebihan harga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembeli yang tidak bisa melanjutkan angsuran. Di dalam penjualan angsuran kadangkala pembeli tidak dapat melunasi angsurannya sehingga terjadi pembatalan angsuran. Di dalam pembatalan angsuran ini ada 3 hal yang perlu dilakukan oleh penjual. Yang pertama yaitu barang yang sudah dijual dimiliki kembali. Penjual harus menilai kembali barang tersebut. Dalam penilaian kembali harus dipertimbangkan cadangan untuk perbaikan dan laba normal yang diharapkan apabila barang tersebut dijual lagi atau nilai realisasi bersih. Yang kedua, piutang penjualan angsuran yang belum dibayar dibatalkan. Yang ketiga, mencatat laba atau rugi pembatalan penjualan angsuran. Selanjutnya yaitu perhitungan bunga dalam penjualan angsuran. Di dalam hal ini pembayaran kredit terdiri dari 2 unsur. Yang pertama bunga yang diperhitungkan, yang kedua angsuran pokok penjualan. Di dalam
perhitungan bunga penjualan, ada 2 dasar perhitungan bunga. Yang pertama yaitu bunga dihitung dari sisa pinjaman atau sistem bunga menurun. Di dalam perhitungan bunga ini tergantung pada total sisa pinjaman. Karena sisa pinjaman dari periode ke periode semakin menurun, maka pembayaran pun ikut menurun. Atau dihitung dengan mengkalikan persentase tingkat bunga dengan sisa pinjaman tersebut. Yang kedua yaitu bunga dihitung dari pinjaman atau sistem bunga tetap. Di dalam perhitungan ini, besar bunga untuk semua periode didasarkan pada pokok penjualan awal, atau besarnya pembayaran bunga untuk setiap periode adalah dengan mengkalikan tingkat presentasi bunga dengan pokok pinjaman awal. Selanjutnya yaitu terdapat 2 sistem perhitungan angsuran pokok pinjaman, yaitu sistem angsuran dan sistem anuitas. Sistem angsuran tetap dan sistem anuitas. Maksud dari sistem angsuran tetap ini, di dalam perhitungan angsuran pokok pinjaman dengan sistem ini dengan membagi total pokok pinjaman dengan banyaknya angsuran. Yang kedua yaitu sistem anuitas. Sistem anuitas ini terbagi lagi menjadi 3 sistem. Yang pertama yaitu sistem bunga tetap dan angsuran pokok pinjaman tetap. Maksudnya sistem ini besarnya angsuran pokok pinjaman dan besarnya bunga untuk setiap periodenya selalu tetap. Yang kedua, sistem bunga menurun dan angsuran pokok pinjaman tetap. Maksudnya besarnya bunga per periode selalu menurun, sedangkan angsuran pokok pinjaman tetap, tetapi jumlah angsuran secara keseluruhan selalu menurun. Yang ketiga yaitu sistem bunga menurun dan angsuran pinjaman meningkat. Dalam sistem ini, besarnya angsuran per tahun dihitung dengan menggunakan pendekatan anuitas. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya yaitu bentuk laporan keuangan dari penjualan angsuran. Perusahaan yang menjual barangnya secara angsuran, laporan keuangannya sama seperti pada perusahaan umumnya, yaitu yang pertama terdapat neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, dan yang ketiga itu laporan perubahan modal atau saldo laba. Berikutnya, penjualan angsuran untuk barang tidak bergerak dan barang bergerak. Dengan metode ini, bila terjadi pembatalan penjualan angsuran pada catatan perusahaan, tidak timbul rugi, tetapi mencatat keuntungan. Untuk penjualan angsuran barang-barang tidak bergerak, tetap ada yang mengakui laba kotor pada periode penjualannya tersebut. Metode pencatatan untuk penjualan barang tidak bergerak berbeda dengan metode pencatatan untuk penjualan barang bergerak. Pada penjualan barang tidak bergerak, saat penjualan, nama barang yang bersangkutan langsung dikreditkan sebesar beban pokok penjualan. Selisih antara harga jual dengan harga pokok penjualan langsung diakui sebagai laba kotor belum direalisasikan. Baik, berikutnya yaitu adalah contoh dari penjualan barang tidak bergerak seperti yang di sini. Contoh PT Graha Sentosa adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jual beli barang tidak bergerak. Pada tanggal 29 September 2006, PT Graha Sentosa menjual rumah kepada Bapak Irfan dengan harga pokok rumah saat dijual adalah sebesar 140 juta rupiah, sedangkan harga jualnya adalah 200 juta rupiah. Beberapa ketentuan yang diatur di dalam kontrak penjualan antara lain yaitu yang pertama, pembayaran pertama down payment sebesar 40 juta rupiah. Yang kedua, untuk menjamin keamanan kepemilikan rumah tersebut, PT Graha Sentosa dan Bapak Irfan setuju untuk mengimportirkan rumah tersebut dari Bapak Irfan kepada PT Graha Sentosa sebesar 160 juta rupiah. Akta hipotek ditandatangani pada tanggal 1 November 2006. Dibayar 10 kali angsuran dengan pembayaran tiap kuartal 16 juta rupiah. Bunga hipotek sebesar 15% per tahun.
yang dihitung dari sisa pinjaman hipotek yang belum dibayar. Yang ketiga, komisi dan biaya-biaya lainnya guna menyelesaikan akta hipotek sejumlah 7 juta rupiah telah dibayar tunai oleh PT Graha Sentosa. Angsuran pokok dan bunga hipotek untuk pertama kali dimulai pada tanggal 5 Januari 2007. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjualan barang bergerak. Pada penjualan barang bergerak, laba kotor yang belum direalisasi belum diakui pada saat terjadinya transaksi pembelian. Laba kotor yang belum direalisasi baru dihitung pada akhir periode. Untuk penjualan barang bergerak hanya diberi satu metode pencatatan, yaitu laba diakui secara proporsional dengan penerimaan kas. Karena pada umumnya untuk penjualan angsuran barang bergerak, laba diakui secara proporsional dengan penerimaan kas. Dalam praktik, selain penjualan biasa atau reguler, perusahaan juga melakukan penjualan angsuran. Tujuan perusahaan juga menjual secara angsuran adalah untuk menaikkan omset penjualan. Bila hal ini terjadi dalam perusahaan, maka dalam menyusun laporan keuangan harus dipisahkan antara piutang penjualan reguler dan piutang penjualan angsuran. Bisa kita lihat contohnya yang ada di makalah ataupun PPT. Baiklah, sampai sini penjelasan saya kembali kepada moderator. Baiklah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dalam menjelaskan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.